Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Edi Purwanto. Di edisi kali ini spesial kajian ilmiah dan cahaya religi, kami akan mensajikan sebuah bahasan bertema fikih muqarran dan talfik. Sederhananya, fikih muqarran ini merupakan fikih perbandingan, atau dengan kata lain, perbandingan atau membandingkan antara madhab yang satu dengan madhab yang lain, baik itu dengan mencari yang terkuat atau mencari hujah diantaranya atau menghasilkan sintesis. Dan tema talfik sendiri jika disederhanakan artinya mencampur adukkan. Nah, yang dicampur adukkan di sini adalah pendapat hukumnya, sehingga tidak ada satupun para ulama atau pemimpin madhab yang mengakui akan pendapat hal tersebut. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kami akan membedakan beberapa bahasan sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu pengertian fikih muqarran, yang kedua objek dan ruang lingkup fikih muqarran, yang ketiga kewajiban muqarrin. Muqarrin ini adalah pelaku muqarran, artinya yang membandingkan berbagai pendapat dalam madhab yang satu dengan madhab yang lain, itu disebut dengan muqarrin. Dan bagaimana persyaratannya untuk bisa menjadi seorang muqarrin ini. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat mempelajari fikih muqarran gitu. Kita beralih kepada tema yang kedua yaitu tentang talfik. Nah, di sini pembahasannya meliputi pengertian talfik, kemudian hukum dari talfik itu sendiri dan ruang lingkup talfik. Oke. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang fikih muqarran. Jika ditinjau secara bahasa, kata fikih ini merupakan bahasa Arab yang artinya pemahaman mendalam. Nah, ada yang juga yang mengatakan sungguh-sungguh, pengetahuan yang sungguh-sungguh dan sebagainya. Akan muncul perbedaan-perbedaan bahasa di situ, namun intinya mengarah kepada hal yang sama atau muaranya sama. Sedangkan al-muqarran berarti perbandingan. Jadi di sini sudah jelas kalau secara teks yang disampaikan dalam presentasi atau dalam slide-nya ya. Jadi fikih muqarran merupakan pembahasan fikih dalam berbagai madhab, baik dengan deskripsi maupun dengan mentarjih atau menguatkan salah satu pendapat. Ini bahasa secara formal. Kalau kita tarik kepada bahasa sehari-hari, fikih muqarran di sini artinya adalah membandingkan pendapat ulama di madhab tertentu dengan pendapat ulama di madhab yang lain. Contoh saja semisal dalam kasus wudu atau dalam kasus sholat dan sebagainya, dibandingkan antara pendapatnya Imam Syafi'i dengan Imam Hambali dengan Imam Hanafi. Nah, itulah sebenarnya yang disebut dengan fikih muqarran. Nah, dan orang yang membandingkan pendapat-pendapat dari para mujtahid mutlak itu disebut dengan muqarrin. Nah, sudah paham kan tentang apa itu fikih muqarran? Jelasnya adalah perbandingan. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah pendapat dari masing-masing madhab. Untuk apa dibandingkan? Untuk dideskripsikan atau dikuatkan, atau mentarjih itu artinya menguatkan salah satu. Jadi dideskripsikan pendapat-pendapatnya sehingga kita bisa menghasilkan gambaran-gambaran yang utuh, atau dengan mentarjih atau menguatkan salah satu pendapatnya sehingga nanti akan memilih kepada satu pendapat itu sendiri. Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana detailnya. Kita masuk kepada definisi fikih muqarran menurut Syekh Mahmud ya. Kita bacakan aja sebagai penyeimbang ya. Jadi fikih muqarran di sini diartikan sebagai mengumpulkan pendapat para imam mujtahid. Berikut dalil-dalil tentang suatu masalah yang diperselisihkan, dan kemudian membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut satu sama lain untuk menemukan pendapat yang terkuat dalilnya. Oke, baik, kita lanjutkan karena di awal sudah saya jelaskan panjang lebar terkait dengan fikih muqarran. Setelah kita memahami dari definisi fikih muqarran, maka yang perlu kita pahami selanjutnya terkait dengan objek dan ruang lingkup
apa yang dibahas dan sampai mana pembahasannya, atau dalam lingkup apa saja yang perlu dibahas atau yang dikaji oleh fikih muqarran ini. Pertama, dari sisi objek. Objek bahasan daripada fikih muqarran adalah perbandingan madhab. Dengan kata lain, membandingkan baik permasalahannya maupun dalil-dalilnya, sehingga nanti bisa mendapatkan deskripsi yang banyak dan lengkap tentunya, atau dengan begini kita bisa mentarjihnya atau menguatkan salah satu pendapatnya. Terkait dengan ruang lingkup dari fikih muqarran, maka bahasan dari fikih muqarran seluruhnya masalah fikih yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat dan bukan perbedaan dalam masalah akidah yang menjadikan umat terbagi menjadi beberapa firqah. Jadi di sini sudah jelas yang dimaksudkan fikih muqarran di sini bukan persoalan akidah. Artinya yang qat'i itu adalah hukum-hukum yang sudah pasti, yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, itu bukan menjadi ruang lingkup ataupun bahasan daripada fikih muqarran ini. Fikih muqarran ini berfokus sebenarnya pada hal-hal yang sifatnya masih ikhtilaf mungkin ya. Masih ada beberapa perbedaan pendapat sehingga dicari, dideskripsikan, digambarkan atau dikuatkan, ditarjih salah satu pendapatnya untuk kemudian pendapat mana yang akan diambil gitu, yang akan diterapkan. Baik, kita masuk kepada hal yang lebih rinci. Dari apa yang sudah saya sebutkan tadi, ada 3 pokok. Yang pertama yaitu meliputi hukum-hukum amaliyah, baik yang disepakati maupun masih diperselisihkan antara para mujtahid, dengan membahas cara berijtihad mereka dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh mereka dalam menetapkan hukum. Jadi di sini sudah ininya ya, terkait kepada hukumnya yang nanti akan dikaji dalilnya dan juga sumber-sumber hukumnya. Artinya dalil apa yang dijadikan dasar argumentasi mereka sehingga menghasilkan sebuah keputusan hukum yang sudah disampaikan atau yang sudah dicatatkan dalam buku-buku fikihnya atau dalam kitab-kitab fikihnya. Kalau hukum-hukum amaliyah berarti ini sudah ke produknya ya. Jadi produk hukumnya halal, haram dan lain sebagainya, itulah yang disebut dengan hukum-hukum amaliyah. Kemudian bahasan selanjutnya atau ruang lingkup yang selanjutnya yaitu adalah dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para mujtahid, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, atau dalil-dalil lain yang diakui oleh syara'. Jadi selain dari hukum-hukumnya yang dibandingkan, di sini juga dibandingkan dalil. Dalil ini artinya petunjuk. Nah, petunjuk dalam menentukan hukum Islam itu ada beberapa sumber hukum yang paling diakui oleh seluruh ulama ya, Al-Quran dan Al-Hadis. Sebenarnya banyak, ada ijma dan lain-lain sebagainya, nanti yang kita akan bahas mungkin di kajian-kajian selanjutnya. Yang ketiga yaitu kajian atau pembahasan seputar hukum-hukum yang berlaku di negara tempat muqarrin hidup, baik hukum nasional ataupun positif maupun hukum internasional. Hukum-hukum yang berlaku di daerahnya ya, di daerah tempat muqarrin atau yang membandingkan. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Nah, bagaimana sih muqarrin itu? Salah satu syarat menjadi seorang muqarrin. Maka di sini akan dijelaskan kewajiban muqarrin atau pelaku muqarranah dan persyaratannya. Pertama yaitu memiliki sifat teliti dalam mengambil madhab dari kitab-kitab fikih muktabar dan benar-benar dikenal bahwa pendapat itu memang benar pendapat daripada madhab tersebut. Kemudian hendaklah mengambil pendapat madhab tersebut yang terkuat dalilnya dan tidak mengambil yang lemah dalilnya supaya mudah menolaknya. Sebenarnya di sini tingkat objektivitas ya, dan mengambil suatu pendapat itu langsung pada sumbernya gitu, bukan kepada yang lain atau yang hanya sekedar
menyadur dan lain sebagainya, tapi langsung kepada memang benar-benar pendapat dari madhab tersebut. Dan objektif, tidak ada maksud-maksud tertentu di sini, kemudian dicari argumentasi-argumentasi terlemah untuk dibantah, tidak seperti itu. Harus objektif di sini, artinya benar-benar mencari suatu kebenaran itu tadi. Poin yang selanjutnya yaitu terkait dengan persyaratan dari seorang muqarrin, yaitu mengambil dan memilih dalil-dalil yang terkuat dari setiap madhab. Ini sebenarnya hampir sama dengan poin yang pertama ya, serta tidak membatasi pada dalil-dalil yang lemah dalam menyelesaikan suatu masalah. Intinya kita harus seimbang mencari dalil terkuatnya, bukan berfokus kepada yang lemah. Dengan kata lain, memang bertujuan untuk menjatuhkan salah satu madhab, tetapi kita kalau menjadi seorang muqarrin, maka itu harus benar-benar objektif, sama-sama dicari dalil-dalil terkuat dari sebuah argumentasi, bukan hanya kemudian dipilah dan dipilih. Madhab A diambil yang terkuat, madhab B diambil hujah-hujahnya yang ini yang terlemah, sehingga kemudian bisa memenangkan salah satunya. Tetapi memang benar-benar ini apa namanya, objektif lah itu, sehingga nanti kesimpulannya juga benar. Syarat yang selanjutnya yang ketiga yaitu memiliki pengetahuan tentang usul dan kaidah yang dijadikan dasar oleh setiap madhab dalam mengambil dan menentukan hukum. Artinya seorang muqarrin harus paham bagaimana metode pengambilan hukumnya atau istinbatul hukumnya dari masing-masing madhab yang diperbandingkan itu tadi. Kita lanjutkan pembahasannya tentang kewajiban muqarrin, masih lanjut ya, dan persyaratannya. Ini lanjutan dari pembahasan yang tadi. Poin yang keempat yaitu mengetahui pendapat-pendapat ulama yang bertebaran dalam kitab-kitab fikih disertai dalil-dalilnya, dan harus pula mengetahui cara mereka beristidlal dan dalil-dalil yang mereka jadikan pegangan. Ya sebenarnya sama, artinya kita betul-betul harus menguasai argumentasinya, baik itu dalilnya, cara pengambilan hukumnya. Artinya apa ya, kita harus benar-benar melakukan penelitian atau riset yang mendalam, sehingga kesimpulannya juga utuh, tidak sebagian-sebagian saja. Setelah mendiskusikan pendapat madhab, di sini maksudnya adalah madhab-madhab yang diperbandingkan ya, dengan dalil-dalil yang terkuat, maka muqarrin hendaklah mentarjih salah satunya secara objektif tanpa dipengaruhi oleh pendapat madhab yang sudah terbiasa dia anut, agar kesimpulan hukum yang diambil benar-benar adil. Nah, seperti yang sudah saya tekankan dari awal-awal tadi ya. Jadi setelah kita mengetahui semuanya seluk-beluk tentang suatu pendapat tertentu, tema pendapat tertentu, atau masalah tertentu dari tiap-tiap madhab yang sudah kita teliti, madhab A atau madhab B semisal. Nah, langkah selanjutnya setelah diungkap semuanya, maka kita perlu mengambil kesimpulan atau mentarjih salah satu dari sekian penelitian itu, mana yang kemudian lebih kuat. Dan inilah harus dilakukan seadil mungkin. Artinya baju kita, baju dalam tanda kutip ya, atau asal kita itu harus dilepas dulu. Kita harus benar-benar objektif dan bisa menentukan secara adil, secara objektif mana yang benar-benar kuat dalilnya atau hujahnya gitu ya. Kita lanjutkan. Soal itu saya rasa hati yang bisa mengetahui ya, jadi kita harus jujur pada diri sendiri. Nah, kita lanjutkan kepada pembahasan tujuan dan manfaat mempelajari fikih muqarran. Hal yang bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari fikih muqarran atau kemudian perbandingan madhab di sini, yaitu mengetahui dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan setiap imam madhab
dalam mengistimbat hukum dari dalil-dalil, tentunya tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan begitu, ia akan menjadi orang yang benar-benar menghormati semua imam madhab tanpa membedakan satu sama lain, karena dalil yang dikemukakan pada hakikatnya tidak terlepas dari aturan ijtihad. Nah, itu kalau saya baca ya. Gampangnya kalau kita analogikan seperti ini, dengan kita belajar fikih muqarran, kalau kita bandingkan dengan jajanan di pasar, semisal ini sama-sama donat ini rasanya asin, di satu toko yang lain donatnya rasanya manis gitu ya. Itu perbandingannya kalau kita analogikan. Nah, kalau orang awam yang tidak belajar fikih muqarran, mungkin dia hanya akan mengomentari dari sisi ya bedanya aja. Bedanya kalau yang di toko A manis donatnya, yang di toko B donatnya asin. Itu saja, hanya sebatas itu. Dan mungkin akan menyalahkan, itu kok manis ya yang di sana, salah paling itu resepnya. Hanya sekedar menyalahkan. Akan tetapi kalau kita sudah belajar daripada fikih muqarran ini, maka kita akan mengetahui, kalau kita aplikasikan ke dalam donat tadi, kita akan tahu bagaimana toko A, kenapa kok kesimpulannya bisa manis, bahan-bahannya apa saja, cara mengolahnya bagaimana. Nah, itulah di toko B, kenapa juga kok bisa asin, bahan-bahannya apa saja yang digunakan, porsinya berapa persen dari gulanya, dari ininya, cara memasaknya bagaimana, itu semuanya diteliti. Dan yang mana yang paling baik, itu nanti yang akan diketahui atau disimpulkan setelah benar-benar mencari tahu tentang seluk-beluk dari itu tadi, sehingga tidak menyalahkan, oh dia manis kenapa, karena menggunakan porsi gulanya, bahannya ini ya, sumbernya itu gulanya sekian persen, sedangkan di sini hanya sekian persen, atau bahkan tidak ada sama sekali atau cuma sedikit gitu. Nah, itulah sama ketika kita belajar tentang fikih muqarran, mungkin kita nanti akan tahu ya kenapa pendapat yang seperti ini kok seperti ini, pendapat yang seperti ini kok seperti ini gitu, sehingga kita tidak hanya sekedar menyalahkan seperti itu. Nah, kalau kita ambil contoh real dalam fikihnya, mungkin apa ya, yang paling gampang gitu, yang paling gampang yang bisa dicerna di perbedaan madhab, di salah satu perbedaan madhab. Nah, mungkin saya kasih contohnya belakangan aja nanti, biar utuh dulu pemahamannya sehingga nanti ada gambaran. Nah, kita lanjut. Manfaat yang selanjutnya yaitu mengetahui pendapat-pendapat para imam madhab atau mujtahid dalam berbagai masalah yang diperselisihkan hukumnya, disertai dalil-dalil yang dijadikan dasar serta cara-cara istimbat hukum dari dalil yang dikemukakan. Sebenarnya poinnya hampir sama ini di antara keduanya. Pada intinya kita akan mengetahui atau memiliki pemahaman yang utuh, tidak hanya sekedar parsial, tapi kita akan mendapatkan pemahaman yang universal, menyeluruh gitu, dari beberapa pendapat-pendapat madhab tersebut, sehingga nantinya kita bisa memilih dengan betul-betul dan dengan pertimbangan yang sangat bagus gitu. Kalau bahasa gampangnya, kalau kita mau memilih atau membeli barang di beberapa toko itu, karena kita sudah meneliti, kita tidak akan kecewa atau kita akan mantap dan yakin kenapa mengambil barang tersebut. Sama dengan di fikih muqarran ini, ketika kita memahami atau mencari tahu dengan fikih muqarran di sini, membandingkan pendapat-pendapat madhab, maka kita akan sadar dan memiliki kesadaran pendapat mana yang akan diambil untuk kemudian dipakai itu dengan yakin. Kenapa? Karena kita sudah melakukan penelitian sebelumnya. Kita lanjutkan. Nah, dari beberapa yang telah saya sampaikan tadi, sebenarnya tujuan apa ya, dampak yang paling sangat dirasakan yaitu timbul rasa menghormati dengan perbedaan pendapat, karena kita paham kenapa kok sampai terjadi seperti itu gitu.
nih kita akan membahas kesimpulan. Nah, di sini supaya tidak lupa karena saya sudah ngomong panjang lebar kali tinggi dari tadi, maka akan disimpulkan bahwasanya fikih muqarran adalah suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat dari suatu masalah ikhtilafiyah dalam fikih. Ikhtilafiyah ini artinya perbedaan pendapat ya. Karena takutnya nanti kalau terlalu menggunakan istilah-istilah yang berbahasa Arab, yang saya pikirkan adalah orang-orang yang awam seperti saya ini, yang awam, yang masih baru belajar tentang fikih. Jadi nanti bingung. Biar nggak bingung, selain ada bahasa Arabnya, kita juga perlu kemudian aplikasikan dalam bahasa sehari-hari. Mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji serta mendiskusikan dalil masing-masing pendapat secara objektif untuk dapat mengetahui pendapat-pendapat yang terkuat, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang terkuat dan paling sesuai dengan jiwa dasar dan prinsip umum syariat Islam. Oke, sudah jelas itu ya. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu talfik, mencampur adukkan. Tadi ya, mencampur adukkan ya. Secara bahasa, talfik berarti melipat. Nah, melipat. Sedangkan yang dimaksud dengan talfik secara syar'i adalah mencampur adukkan pendapat seorang ulama dengan pendapat ulama lain, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang membenarkan perbuatan yang dilakukan tersebut. Jadi ini sintesa sebenarnya, sintesa menggabungkan dua pendapat atau 3 pendapat, 4 pendapat, sehingga masing-masing daripada pendapat-pendapat itu tadi atau yang menyampaikan pendapat itu tidak mengakuinya sebagai pendapatnya, itu. Nah, ini jelasnya, talfik adalah melakukan sesuatu atau suatu perbuatan atas dasar hukum yang merupakan gabungan 2 madhab atau lebih. Lanjut kepada ruang lingkup. Nah, masalah talfik sama halnya dengan masalah taklid. Ruang lingkupnya adalah dalam masalah-masalah ijtihadi yang bersifat dhanni. Oke ya, bukan yang qat'i. Jadi ijtihadi itu yang berdasarkan ijtihad para ulama, bukan sesuatu yang sudah hukumnya jelas atau pasti atau qat'i. Semisal tentang kewajiban sholat, itu qat'i, sudah jelas, semua ulama berpendapat bahwa sholat itu wajib. Terkait bagaimana cara sholat yang benar, nah itu baru dia ijtihadi gitu ya. Atau sudah zanni ini artinya sangkaan yang kuat akan kebenaran, atau 90% lah kalau dianu, itu lebih mengarah kepada kebenaran. Adapun setiap perkara yang maklum fiddin biddarurah atau prinsipil dalam agama ini, berupa perkara-perkara yang disandarkan pada hukum syar'i yang pasti, yang telah disepakati oleh kaum muslimin, dan mengingkarinya dihukumi kafir, maka tidak boleh ada taklid, apalagi membuat talfik di dalamnya. Kayak udah jelas ya, sudah panjang lebar sebenarnya. Kalau sudah hukum yang pasti, semua ulama sudah sepakat, apalagi berurusan dengan akidah, ya sudah, tidak perlu dibahas lagi. Ini berkaitan dengan yang sifatnya dhanni atau sangkaan, atau ikhtilaf yang apa ya, yang tidak qat'i, yang tidak pasti dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Atas dasar itu, maka tidak boleh membuat talfik yang dapat mengarah kepada pembolehan atau penghalalan perkara yang diharamkan. Sebagai salah satu contohnya, semisal menghalalkan khamar ya, miras, dan zina. Hukum talfik, sampai talfik ya, gara-gara terlalu komo kalau dalam bahasa Maduranya itu. Talfik pada dasarnya
dibolehkan dalam Islam. Namun, jika motifnya hanya mencari yang ringan-ringan saja atas dasar keinginan bahwa hawa nafsu, maka hukumnya haram. Dan ini di hati sebenarnya ya, terkait dengan kejujuran di hati. Kita mungkin bisa membohongi orang-orang di sekitar kita, siapapun, walaupun orang-orang terdekat kita yang paham ilmu psikologi, paham ilmu perdukunan, mungkin masih bisa dikelabuhi atau dibohongi. Tapi kita tidak akan pernah bisa membohongi diri kita sendiri gitu ya. Seorang berwudu menurut madhab Syafi'i dengan mengusap sebagian kepala atau kurang dari seperempat kepala. Kemudian dia menyentuh kulit wanita bukan mahramnya dan langsung sholat dengan mengikuti madhab Hanafi yang mengatakan bahwa menyentuh wanita ajnabiyah atau wanita bukan mahramnya tidak membatalkan wudhu. Nah, sampai di sini jelas ya. Jadi seseorang ini yang melakukan ini dalam kasus yang saya bacakan tadi, pertama dia menggunakan madhabnya Imam Syafi'i dalam hal pelaksanaan wudhunya, tetapi dalam hal yang membatalkan wudhu dia mengikuti madhab Hanafi. Berarti ada dua pendapat yang dia gunakan. Kita lanjutkan dari ceritanya. Perbuatan ini disebut talfik. Jelas ya? Perbuatan ini disebut talfik karena menggabungkan pendapatnya Imam Syafi'i dan Hanafi dalam masalah wudhu. Satu kasus ya, satu kasus menggunakan dua pendapat, pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapatnya Imam Hanafi dalam perkara wudhu saja. Ingat, satu kasus atau satu tema, satu bahasan yang pada akhirnya kedua imam tersebut sama-sama tidak mengakui bahwa gabungan itu merupakan pendapatnya. Jadi tidak mengakui. Kenapa? Karena Imam Hanafi tidak membenarkan atau tidak memberikan pendapat atau argumentasinya pembolehan terhadap pengusapan sebagian atau kurang dari seperempat kepala gitu. Sedangkan Imam Syafi'i juga tidak membenarkan menyentuh wanita ajnabiyah itu tidak membatalkan wudhu. Imam Syafi'i berpendapat bahwa menyentuh wanita ajnabiyah itu membatalkan wudhu. Sehingga dua-duanya tidak ada yang membenarkan tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut itu tadi dalam kasus ini. Nah, sudah jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, talfik semacam itu jelas dilarang agama sebagaimana yang disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin. Nah, talfik dalam satu masalah itu dilarang, seperti ikut pada Imam Malik dalam sucinya anjing dan ikut Imam Syafi'i dalam bolehnya mengusap sebagian kepala untuk mengerjakan sholat. Nah, ini masih dalam satu kasus ya. Dua pendapat yang digunakan, tapi dalam satu tema. Temanya adalah tema taharah gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini saja hal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan ketika mungkin ada suatu kesalahan-kesalahan atas penjelasan saya, boleh dikomentari, boleh juga dibenarkan atau dikritisi, karena yang namanya pengetahuan manusia itu terbatas. Apalagi kita sekarang belajar fikih muqarran ya, tentunya harusnya lebih bisa toleransi terhadap perbedaan pendapat, karena setiap kepala tentunya beda isinya gitu ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Kalau berkenan silakan di subscribe, didukung channel-channel seperti ini. Kalau bisa di share juga supaya bisa ter-up ke ini ya, di berbagai media sosial, agar nggak cuma yang ini aja, yang negatif aja yang tersebar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kajian-kajian selanjutnya. Kalau untuk kajian ilmiah, karena yang mau menyampaikan juga harus belajar sedikit-sedikit ya. Jadi satu minggu hanya satu kali, mungkin di setiap hari Senin kita akan membahas tema-tema seputar kajian ilmiah.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.